Selamat pagi anak-anak sekalian. Silakan duduk. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita semua diajak berdiri, kita buka kegiatan kita dengan doa. Kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas rahmat serta penyelenggaraanmu yang telah menyertai kami, anak-anak-Mu, putra dan putri-Mu, sehingga pada hari ini kami semua boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pelajaran agama pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan belajar bagaimana Engkau memanggil orang-orang berdosa. Kami semua adalah orang-orang berdosa yang telah Engkau panggil untuk hadir di tempat ini. Kami mohon biarkan kami dimampukan untuk merubah diri kami, merubah cara hidup kami dari cara hidup yang kurang baik ke cara hidup yang lebih baik sesuai dengan kehendak dan ajaran Muslim. Berkailah kami ya Tuhan sejak awal sampai akhir kegiatan kami ini. Jika kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kamu ada berapa orang kelas 5? 14 orang. Maria Priscilla Nisam ada? Ada. Boleh pasti namai? Alfa? Elisabeth Lodris Papa ada? Florianus Mampu? Ada. Octaviano Erwin Storem? Ada. Cynthia Lindi? Bernardito Bralan Basel? Kentis Fadelion Katen? Maria Dionisia Mala? Hida Emeresia Nananda? Maria Renata Bebe? Nitalia Mela? Semua hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang tidak hadir? Baik, 1 orang. Siapa yang tidak hadir? Baik, 1 orang saya tidak hadir. Baik, sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini tentang Yesus memanggil orang berdosa. Ibu minta kamu untuk kembali mengingat pelajaran kita kali lalu tentang apa? Pelajaran kali lalu Yesus mengajarkan? Sifat pengampunan yang diajarkan oleh Yesus itu apakah sementara? Ia bilang mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa itu? Mengampuni secara terus-menerus. Tidak ada batas waktunya. Kita mengampuni orang itu selama kita masih hidup di dunia. Harus berani mengampuni sesama. Kalau kita memberikan pengampunan kepada orang, siapa yang diuntungkan di sini? Kita. Diri kita sendiri. Pengampunan yang diceritakan dalam kitab suci itu, bagaimana Yesus mengampuni seorang perempuan yang dapatkan sedang berzina. Perempuan itu diseret oleh orang-orang Yahudi, dibawa kepada Yesus. Mereka berjuang untuk menguji Yesus, tetapi Yesus tahu tujuan mereka. Adakah orang Yahudi itu menghukum perempuan ini? Tidak. Yesus pada orang-orang Yahudi. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah lempar ini. Hendaklah ia melemparkan batu yang pertama kepada perempuan ini. Adakah dari antara mereka yang melempar? Tidak. Tapi apa mereka? Dengan sendirinya hilang, bubar. 1 orang pun yang sisa tidak ada.
Lalu Yesus bilang apa kepada teman ini? Aku tidak tahu mulai sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Baik. Hari ini kita akan belajar lagi tentang Yesus mengampuni Yesus memanggil orang berdosa. Sebelum kita masuk pada cerita kitab suci, kita akan mendengar cerita tentang si hitam dan si putih. Si hitam dan si putih. Di negeri kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih. Di negeri itu hiduplah satu keluarga kambing hitam. Bagi kambing-kambing putih, keluarga kambing hitam adalah kambing-kambing yang dianggap tidak baik. Kambing-kambing hitam adalah kambing yang tidak tahu aturan leluhur dan suka bergaul dengan kambing dari luar kampung. Kambing-kambing hitam ialah kambing yang tidak murni lagi. Itu menurut kambing putih. Karena itu kambing hitam adalah kambing pembawa sial. Kambing hitam diberi cap oleh kambing putih adalah kambing pembawa sial. Menurut mereka, di mana ada kambing hitam, di situ akan terjadi masalah. Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing hitam. Namanya si kecil hitam. Setiap sore, si kecil hitam hanya bisa memandangi anak-anak kambing putih yang asik bermain. Banyak sekali anak-anak ini. Si kecil hitam menjadi sedih. Para kambing putih sangat berterima kasih kepada si kecil hitam. Mereka mengagumi keberaniannya. Sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan warna kulit. Karena apa? Kambing hitam tadi sudah menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Ya toh? Ya. Mereka hidup berdamai, tidak lagi membeda-bedakan dari segi warna kulit. Kisahnya sampai sekian. Sudah dengar? Sudah. Baik. Setelah kita mendengar kisah tentang si kecil hitam, si hitam dan si putih, kambing hitam dan kambing putih, bagaimana kesan kamu akan cerita si hitam dan si putih? Perasaan yang kamu alami saat mendengar cerita itu? Angkat tangan, jangan tahu angkat tangan. Kalau bisa angkat tangan, coba. Acungkan tangan, baru jawab. Pelgi? Pelgi merasa sedih. Siapa lagi? Riana? Ulfi? Merasa terharu, ya baik. Jadi kita semua telah mendengar kisah tadi dan masing-masing kita pasti merasakan secara perasaan, secara manusia kita merasa sedih, merasa terharu, merasa takut, merasa jengkel. Jengkelnya pada kambing hitam atau kambing putih? Kambing putih. Mereka merasa diri lebih hebat. Kita merasa kalau saya kambing putih berarti saya ini karena sudah sombong. Saya tidak mau yang seperti itu. Kalau saya pada posisi yang kambing hitam, maka saya penurut. Jelas merasakan sedihnya bagaimana. Baik, apa yang dialami oleh si kecil hitam tadi? Dia tidak bermain dengan si kecil putih. Dia tidak bermain dengan si kecil putih. Kecil putih atau keluarga kambing putih. Jelasnya dia merasa apa? Dia merasa apa? Kambing hitam merasa sedih, punya keinginan untuk bermain bersama kambing putih, tapi ditolak. Karena apa? Kambing hitam dianggap pembawa sial. Di mana ada kambing hitam, di situ ada masalah, katanya menurut penilaian kambing putih. Mengapa si kecil hitam mengalami seperti itu? Karena dia tidak sama kulit dengan kulit
Sampai si kecil putih. Karena si kecil hitam, dia berwarna hitam, tidak sama dengan kambing warna putih. Dia ditolak dari pergaulan si kambing putih. Apa yang dibuat oleh si kecil hitam sehingga ia diterima oleh para kambing putih? Dia mencelupkan dirinya ke dalam set. Dia mencelupkan dirinya ke dalam set warna putih. Tetapi sialnya ketika hujan turun, apa yang terjadi? Setnya luntur. Luntur karena hujan deras. Akhirnya dia sendiri jadi malu. Ketahuan apa dia? Si hitam. Kembali kulitnya itu atau warna bulunya itu menjadi hitam. Karena cat yang dia ceburkan diri ke dalam ember cat tadi itu sudah di apa? Catnya sudah luntur atau sudah hilang karena kena air hujan. Apa yang terjadi? Tidak. Terima kasih, tidak, kita bukan pencuri. Jangan berusaha untuk jadi pencuri. Apa yang terjadi ketika temanmu pernah tertangkap berbuat curang? Ketika ulangan, dia nyontek teman punya kerja hasil, teman punya jawaban. Akhirnya dipanggil oleh guru dan apa resikonya? Nilainya dipotong. Bahkan diberi sanksi oleh guru. Sehingga perbuatan yang tidak baik itu tidak menguntungkan diri sendiri. Malah merugikan kita sendiri dalam nilai tambahnya. Berarti dalam cerita tadi, kamu mau seperti kambing hitam atau seperti kambing putih? Seperti kambing hitam. Seperti kambing hitam. Dia merasa diri, ya memang saya kambing hitam. Dia mengalah saja. Tapi kambing putih, awalnya dia mau bermain sesama warna putih. Tetapi justru apa? Ada rezeki yang dia dapat dari kambing hitam tadi. Dia dibantu oleh si kecil hitam. Ketika dia berhadapan dengan masalah tadi, dia mau diterkam oleh seekor apa? Seekor singa. Tetapi si kambing hitam dan si kambing putih. Sekarang kita masuk pada cerita kitab suci. Omong tentang Yesus memanggil orang berdosa. Dengar baik-baik ini kisah. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Pernah dengar kata Sakeus? Pernah. Sebut Sakeus, orang tidak mau. Karena apa? Dinilai dia itu pemungut cukai. Ya. Seperti apa orang tidak mau? Kita ikuti cerita selanjutnya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya Sakeus pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Sakeus diceritakan itu dia memanjat pohon ara untuk bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Karena Sakeus juga begitu merindukan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Yesus lihat ke atas begini, Sakeus, padahal dia di atas pohon itu. Badannya pendek sekali begini. Dia biar begini tidak bisa lihat, udah ada orang di depan lebih tinggi dari dia. Ya toh? Ya. Kamu bayang orang pendek, tapi orang kaya, orang tua bukan anak-anak. Dia pada pohon ara. Ada lagunya toh? Ya. Pernah itu? Pernah. Itulah Sakeus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Yesus lihat di atas pohon, Sakeus. Lalu Sakeus segera turun. Dia turun dari pohon ara dan menerima Yesus dengan suka hati. Dengan suka hati artinya dengan senang hati. Dengan gembira. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersujud. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia di sini maksudnya
Yesus. Dan orang berdosa tadi maksudnya Sakeus. Sungut-sungut dengan muka tidak jelas, marah dengan Yesus. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu kata Sakeus di depan Tuhan Yesus. Ketika lalu kata Yesus kepada Sakeus setelah dia mendengar Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisahnya sang miskin. Baik, sudah dengar kisah ini? Kisah tentang apa tadi? Kisah tentang Sakeus. Ya, seperti apa kamu sudah mendengar kisah ini? Bagaimana kamu menyimaknya? Sekarang kita diminta untuk duduk berkelompok. Kita menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan kisah dalam kitab suci. Kamu bekerja, jubir itu berdiri di depan dan memaparkan hasil kerjanya dan minta tanggapan dari kelompok lain. Sudah itu. Sekarang siap satu orang tulis. Kelompok 1, kelompok 2. Buat 3 kelompok kan? Satu kelompok ini siapa yang tulis? Di sini siapa yang tulis? Ya. Apa yang menjadi tugas perutusan Yesus? Nomor 1 tulis. Apa yang menjadi tugas perutusan Yesus? Apa yang menjadi tugas? Perutusan Yesus. Sudah? Apa yang menjadi tugas perutusan Yesus? Apa yang dimaksud orang berdosa dalam kisah tadi? Siapa yang dimaksud orang dalam kisah tadi? Satu orang yang tulis. Bagaimana sikap yang baik? Bagaimana sikap yang baik? Dosa. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang yang dianggap berdosa? Ya, tegas. Jawab perjawabannya. Sebentar di paparkan di depan kelas. Sesuai dengan penjelasan tadi, baca cerita kitab suci tentang Sakeus.
minta 3 orang jubir untuk tampil di depan kelas memaparkan hasil pekerjaan kalian, membacakan hasil pekerjaan kalian. Jubir, Cina, Rita, Rufin. Pertama, kesempatan diberikan kepada Nita untuk membacakan hasil pekerjaan. Tidak kelompok ini. Membacakan apa yang menjadi tugas utusan Yesus. Memberitakan kerajaan Allah. Apa menjadi tugas utusan Yesus? Jawabannya Memberitakan kerajaan Allah. sama kelompok 2, kelompok 3? Iya. Nomor 2, kelompok 2 yang baca. Siapa yang dimaksud orang berdosa dalam kisah tadi? Sakeus. Siapa yang dimaksud orang berdosa dalam kisah tadi? Jawabannya Sakeus. betul dong? Betul. Sama 3 kelompok ini? Sama. Nomor 3. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang yang dianggap berdosa? Harus berani mengampuni. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang yang dianggap berdosa? Jawabannya harus berani mengampuni. Siapa yang mengampuni? Apakah orang berdosa itu sendiri? Kita. Yang lain keluar orang itu berani mengampuni. Bagaimana kelompok 2, kelompok 1 sama jawabannya? Sama. Setuju? Tangan itu. Baik. Sekarang ibu beri nilai deh. Sini satu. Ya. Kita sudah menyelesaikan kerja kelompok dengan baik, dan tentunya itu bukan karena kerja satu orang, tetapi kerja semua. Semua aktif kan itu? Ya. Semua aktif. Kita ibu menyampaikan terima kasih atas hasil kerja kalian. Baik, setelah kita mendengar cerita dari kitab suci dan beberapa soal yang diberikan tadi, luar biasa, kita sudah aktif dalam pelajaran hari ini. Jadi itulah yang dialami oleh Sakeus. Yang dimaksud dengan orang berdosa dalam kisah kitab suci tadi adalah Sakeus dibenci oleh orang, pokoknya tidak disenangi oleh orang. Ketika apa? Dia sudah kaya lalu dia memeras rakyat lagi. Tetapi orang tidak menyadari bahwa Sakeus ini bekerja di atas aturan. Karena tugas yang diberikan kepada dia, maka dia menjalankan tugas ini. Tetapi kalaupun sesama Sakeus yang adalah manusia, dia membenci Sakeus, bertobat. Sakeus bertobat. Akhir cerita tadi, dia bertobat dan dia mau membagikan semua hasil kekayaannya itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang dianggap berdosa selain pemuncukai dari Sakeus, ada juga orang-orang sakit yang sulit untuk disembuhkan. Itu menurut orang Yahudi itu orang berdosa. Apakah kita terima ini? Tidak. Berarti semua orang sakit itu dibuang sudah? Tidak. Karena apa? Orang berdosa. Ya. Jadi ini pemahaman manusia. Menurut orang Yahudi, pemuncukai itu orang berdosa. Orang-orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan itu orang berdosa. Termasuk orang yang diceritakan dalam kitab suci itu, orang kusta itu. Masih ingat cerita itu? Itu senasib dengan Sakeus. Sakeus bukan penyakit, tetapi dia Pemeras cukai. memuncukai atau pemeras. Itu sama dengan orang sakit. Ya, tapi kehadiran Yesus, dia mau mengampuni orang berdosa. Dengan pengampunan, rahmat pengampunan yang diberikan oleh Yesus, semua orang berdosa yang contoh dalam kisah ini dari Sakeus, dia bertobat dan berjanji di depan Yesus untuk membagikan segala setengah dari harta kekayaannya itu kepada orang-orang miskin. Dia mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Baik, anak-anak
demikian saja. Jangan lupa belajar, karena minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang berikut, tetapi tetap kembali pada materi yang hari ini. Dengar ini? Dengar. Bisa mengerti maksudnya? Bisa. Jadi, setelah kita mendengar materi ini, pulang rumah harus belajar. Baik. Sebelum kita tutup kegiatan ini, kita nyanyi bersama dulu. Masih ingat lagu Sakeus? Masih.